الله الرحمن الرحيم. إن حضرتنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته جميع العلماء الأعلى أولياء المقرب إلى روحي إلى روحي شيخ وزوزه وإلى روحي زيد إلى روحي كيان شيخ وطول وجميع مشايخنا وذاتنا أن الله في لهم يرحم ويغفر ذنوبهم ويعيذ رجال من جنة وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lan nalikane ngendika sapa ingsun lil malaikati marang para malaikat. Halaman 12 ayat 34. Wa idh qulna lan nalikane ngendika sapa ingsun lil malaikati marang pira-pira malaikat. Ngendikane Allah Ta'ala ning gone malaikat usjudu padha sujuda sira kabeh li Adam maring Nabi Adam. Allah Ta'ala merintahaken tenggane para malaikat li Adam maring Nabi diken apa sujud maring Nabi Adam. Fasajadu mongko padha sujud sapa malaikat illa iblis angin iblis. Aba moh sapa iblis. Wastakbara lan gumedhe sapa iblis. Wa kana lan ana sapa iblis iku minal kafirina iku golongane wong kang padha kafir-kafir kabeh. Dari ayat niki kita saged paham bahwa Allah Ta'ala memerintahkan dalam ayat tersebut wadhkur ya Muhammad, bacakanlah kepada umatmu Muhammad tentang cerita ketika aku memerintahkan kepada para malaikat agar sujud kepada Adam, lalu para malaikat semuanya menurut mengikuti perintah dan bersujud semua kecuali iblis. Iblis ini tidak mau dan dia sombong. Bahkan minal kafirin, dan iblis tersebut akhirnya termasuk golongan orang-orang yang kafir. Iblis ini awwaluman kafaro billah,
pertama kali makhluk yang kafir kepada Allah niku iblis. Dari ayat niki kita paham bahwa malaikat diperintahkan sujud. Sujud ini harus kita pahami bahwa yang dimaksud sujud ini tidak sujud ta'zimin wa ibadatin. Tidak sujud dalam rangka mengagungkan dan ibadah sebagaimana kita sujud kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah sujud, kemungkinan ada dua, sujud tahiyatin, sujud penghormatan, atau setidaknya ja'alahu kiblatan kal Ka'bah wa Masjidil Aqsa. Adam ini oleh Allah Ta'ala menjadi satu simbol sebagaimana Ka'bah dan Masjidil Aqsa yang pernah dijadikan kiblat oleh orang mukmin. Terus kita sujud menghadap Ka'bah itu bukan kita menyembah Ka'bah, itu bukan, akan tapi kita menuruti perintahnya Allah Ta'ala, menuruti perintahnya Allah Ta'ala. Kalau kita sujud dalam rangka takzim atau ibadah, maka itu jelas tidak diperbolehkan kepada selain Allah Ta'ala. Adapun sujud tahiyah, sujud penghormatan itu sujud ruku, sujud yang posisi seperti ruku, itu namanya sujud penghormatan. Itu oleh di zaman di zaman sebelum Rasulullah itu diperbolehkan seseorang ini menghormat seseorang dengan praktek ruku. Itu sebelum diutusnya Rasulullah. Akan tapi setelah diutusnya Rasulullah tidak berkenan, tidak mengizinkan, bahkan melarang praktek ruku atau sujud penghormatan yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum Rasulullah. Terus sahabat Rasulullah dawuh ngeten, matur dengan Kanjeng Rasul. Ketika para sahabat melihat ketika ada pohon, ada unta, itu pohon itu mangklung, pohon ini mangklung ketika Rasulullah itu berada di dekatnya karena menghormati Rasulullah. Unta juga sama seperti itu. Lalu para sahabat matur dengan Kanjeng Rasul, nahnu aula bisujudi laka ya Rasulullah min hadhihi syajarah wal jamal asyarid. Ya Rasulullah, kami para sahabat engkau itu orang yang paling berhak bersujud kepada engkau daripada pohon-pohon ini, daripada unta-unta yang berot, unta-unta yang purik niku nggih. Lalu Rasulullah bersabda, faqala lahum la yambaghi ayyasjuda li ahadin illa lillahi rabbil alamin. Tidak sepatutnya seseorang bersujud kepada hambanya kepada selain Allah Ta'ala yang menjadi Tuhan alam semesta ini. Wa naha an-nabi anis sujudi lil bashar wa amara bil musafahah. Lalu Rasulullah melarang seseorang menghormat dengan sujud atau dengan rukuk dan memerintahkan untuk musafahah, yaitu bersalaman, berjabat tangan. Itu dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Terus kita pahami sujud yang mriki, pertama sujud tahiyah, yaitu rukuk, posisi rukuk. Kados terlaksana tenggane kejadiannya Nabi Yusuf ketika saudara-saudarane niku datang tenggene Nabi Yusuf niku menghormat kalih Nabi Yusuf.
inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara li sajidin. Nggih. Saya bermimpi melihat ada 11 bintang. Terus ada matahari dan rembulan semuanya sujud kepadaku. Mimpi tersebut pada waktu masih kecilnya Nabi Yusuf. Lalu ayahnya yaitu Nabi Yakub berkata, "Wahai Yusuf, jangan kamu ceritakan mimpi ini. Nanti kamu akan dimusuhi oleh saudaramu." Karena arti tadi itu terlaksana atau terbuktikan ketika Nabi Yusuf menggantikan Al-Aziz. Akhirnya apa, bapak dan ibunya yaitu matahari dan rembulan, terus saudaranya 11 yaitu bintang yang dimimpikan itu semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Tapi sujud tersebut penghormatan seorang rakyat kepada penguasa, yaitu dengan cara rukuk tadi. Itu pernah terpraktekkan di zaman-zaman sebelum Rasulullah. Tapi setelah zaman Rasulullah kita nggak boleh menghormat seseorang sampai membungkukkan punggung kita. Niki kita kedah paham. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Lah ini fasajadu illa iblis, malaikat sujud semua kecuali iblis. Wong yang diperintahkan malaikat kok semuanya sujud kecuali iblis. Berarti iblis niki minal malaikah. Nah, ini terjadi perdebatan di antara para ulama, apakah iblis niku memang aslinya adalah malaikat, padahal malaikat niku enggak pernah maksiat kepada Allah Ta'ala. Apakah ini dari jin? Ini menjadi perdebatan oleh para ulama. Tapi menurut Ibnu Abbas bahwa iblis ini memang minal malaikah. Minal malaikah, termasuk golongan para malaikat. Terus falam ma'asallah ghadaba alaihi. Ketika iblis niki maksiat kalih Allah Ta'ala, durakani Allah Ta'ala bendu kalih kiyambake, kalih napa iblis. Fala'anahu fasara syaitonan. Terus dilaknat oleh Allah Ta'ala, terus menjadi napa setan. Terus tenggane salah satu ayat niku kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Jadi fasajadu illa iblis. Iblis niku sapa? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ada ayat yang menerangkan bahwa malaikat iblis ini kana minal jinni. Dia termasuk golongan dari jin. Tenggene surat Al-Kahfi jenengan mangke tingali kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Lah niku pendapat sing kados Ibnu Abbas niki terus nafsiri minal jin niku napa? Minal ladzina kanu yasughuna khulli ahlil jannah. Ana sing kandha malaikat-malaikat iblis ini minal jin, artinya jin itu dari kata jannah, yaitu termasuk malaikat tapi yang menjaga jannah. Tapi ada yang sebagian ulama yang mengatakan memang malaikat ini termasuk golongannya jin. Iblis niki termasuk golongannya jin. Wis mboten usah angel-angel napa memahami ayat lintune, pokoke iblis niki tenggene zaman itu niku bertugas bersama para malaikat, bahkan dia itu mempunyai posisi yang tinggi dan dia itu termasuk orang-orang yang termasuk makhluk yang tokoh di situ, sehingga ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bersujud dia merasa tersinggung, merasa lebih mulia. Terus kita angan-angan malih saking ayat niki bahwa perintah kita menjaga perintah Gusti Allah niku kudu luwih tenanan daripada ngedoi larangan. Kalau kita melakukan perintah, ini kan iblis itu diperintahkan Allah Ta'ala untuk sujud, malaikat dan iblis diperintahkan Allah Ta'ala untuk bersujud.
Terus iblisnya tidak mau. Gara-gara tidak maunya iblis untuk sujud ini justru menjadikan ghadabnya Allah Ta'ala. Akan tetapi nanti di ayat selanjutnya ada maksiat yang dilanggar oleh Adam, kesalahan yang dilanggar oleh Adam, yaitu larangan, akan tetapi Allah Ta'ala mengampuninya. Itu terus para ulama menyimpulkan berarti menjaga perintah itu lebih nopo harus diperhatikan daripada nopo menjauhi larangan. Walaupun semuanya harus diperhatikan, tapi kalau sama-sama terus ada seseorang berada di tanah yang maghsub, tanah yang gasapan. Dia ini bagaimana? Kalau dia keluar dari tanah tersebut, dia ini akan qadha, sholatnya qadha. Tapi kalau dia sholat di situ, berarti dia menjalankan perintah, tapi dia gasap. Gasap niku larangan. Gasap niku menguasai haknya orang lain. Dan niku kalau kita dihadapkan dalam pilihan tersebut, kita tetap sholat, walaupun dalam tadi keadaan seperti itu. Kenapa? Karena menjaga perintah itu lebih diutamakan, lebih penting daripada menjauhi larangan. Jadi ada yang nak kelambi sih iso dicopot. Kelambi iso dicopot. Lah permasalahan dia itu berada di tanah tersebut maghsubah, gasapan. Kalau dia sholat di situ jelas haram karena dia gasap. Tapi kalau dia ini keluar, waktunya habis. Ini gimana? Maka kita lebih mementingkan tadi kita sholat, tapi dengan satu pengakuan bahwa kita ini salah. Bismillahirrahmanirrahim. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Moh sapa iblis lan sombong. Nah, meninggalkan perintah itu ada kalanya malas, ada kalanya sombong. Ketika meninggalkan perintah karena malas, itu masih bisa masih bisa kemungkinan dia itu diberi hidayah. Tapi ketika dia menolak perintah karena kesombongan, ini yang sulit untuk dimaafkan. Ini hati-hati. Jadi kita menolak kebaikan itu ada kalanya karena malas. Nah ini masih ada harapan. Tapi kalau yang sombong, ini yang sulit untuk dimaafkan. Nah ini biasanya yang seperti ini itu orang-orang yang menjadi tokoh atau pemuka. Karena sombong itu innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sombong niku enten kalih mukhtal kalih fakhur. Mukhtal niku napa? Batarul haq, kiyambake menolak kebenaran karena kebenaran tersebut dibawa oleh orang yang dianggap dirinya lebih rendah. Kesombongan itu ketika batarul haq. Kesombongan itu kan ada kalanya dia itu merasa lebih baik sehingga dia itu menolak kebenaran. Yang kedua, istisgharun nas, menganggap remeh manusia, menghina manusia. Kesombongan yang menjadikan dia menganggap remeh orang lain. Terus yang kedua, kesombongan yang sampai menolak kebenaran. Nah ini kesombongan ini yang menjadikan seseorang itu jauh dari hidayahnya Allah Ta'ala. Ini harus kita waspadai. Sering kita, andaikan kita yang sudah sepuh diingatkan oleh anak muda, lebih muda, karena kita merasa lebih tua dan lebih lama, itu terkadang omongan anak muda ini tidak kita terima. Kenapa kok tidak kita terima? Karena disampaikan oleh orang yang
kita anggap lebih rendah daripada kita. Lah itu namanya kesombongan yang batorul haq, menolak kebenaran, dan itu pernah dialami oleh iblis. Hati-hati. Tapi rata-rata yang setiap orang walaupun dia itu tidak tokoh, tidak pemuka, itu dia mempunyai sifat sombong dalam dirinya. Wes kuwabeh niku ngoten. Lah rata-rata niku istisgharun anin nas, ngremehno manusa. Itu tidak harus orang kaya, tidak harus orang yang berpangkat, tidak setiap orang mempunyai sifat tersebut. Jadi podo-podo nyon sewu, podo-podo pemulungi iku iso wani ngenyek napa kancane sing pemulung, padahal podo-podo pemulungi. Mergo napa sifat sombong niki niku pun gawane manusa enten ngoten ini. Lah sombong niki al kibriya uridai, dawuh Kanjeng Nabi tenggene hadis qudsi, al kibriya uridai. Kesombongan itu sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah Ta'ala. Kesombongan itu suatu sifat, jadi sifat-sifatnya Allah Ta'ala Asma'ul Husna itu semuanya boleh untuk kita tiru. Allah Ta'ala mempunyai sifat Al-Alim, pinter, kita dianjurkan untuk pinter. As-Sabur, kita diperintahkan untuk sabar. Rahman Ar-Rahim, kita diperintahkan untuk belas kasihan, kecuali sifat sombong. Sombong ini hanya menjadi ridha Allah, hanya menjadi sifat yang boleh dimiliki oleh Allah Ta'ala, tidak boleh dimiliki oleh manusia. Jadi iblis ini mempunyai anggapan bahwa Adam ini lebih rendah daripada iblis. A'asjudu lahu wa ana khairun minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Apakah aku akan bersujud kepada seseorang yang seseorang tersebut lebih baik daripada aku? Yang mana aku ini lebih baik daripada dirinya? Apakah saya ini akan bersujud kepada orang yang orang tersebut mestinya dia itu lebih baik daripada aku, lebih baik aku daripada dia? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Dia mempunyai satu argumen bahwa aku ini diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah liat. Nah, akhirnya kesombongan tersebutlah yang menjadikan iblis ini menjadi orang-orang, termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dari kisah ini muncullah rasa bencinya iblis kepada Adam. Akhirnya iblis ini menjadi aduun mubin, terus musuh yang jelas bagi manusia. Mergo kadung mangkal kali Adam, goro-goro dia tidak mau sujud pada Adam, oleh Allah Ta'ala diusir dari surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Di kemuliaan Adam ini, pertama Allah Ta'ala menjadikan Adam sebagai khalifatullah alal ardi. Kita manusia ini mulia karena Allah Ta'ala memposisikan kita sebagai wakil atau pemimpin yang ada di atas muka bumi ini. Terus yang kedua, Adam ini mulia karena ilmu. Sehingga manusia ini kalau ingin menjadi mulia maka harus pakai ilmu. Kalau manusia tidak pakai ilmu, maka manusia ini akan sama dengan hewan-hewan yang lain. Kemarin wa'allama Adamal asma. Jadi Adam ini dimuliakan karena Adam mempunyai prestasi keilmuannya. Maka manusia ini harus semangat mencari ilmu. Mencari ilmu itu gak kudu isih nom. Mencari ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal
jannah. Barang siapa yang menapak suatu jalan menuju napa? Jalan mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan dia jalan menuju surga. Nggih, makanya napa? Kita ini nggih salah katorikon terus nggih. Agar apa? Agar mudah untuk menuju surga nggih. Yang jelas ilmu ini orang Rasulullah saja diperintahkan Rabbi zidni wa qur Rabbi zidni ilma. Sehingga jangan merasa bosan, jangan merasa puas terhadap ilmu. Yang ketiga, kemuliaan Adam ini, Adam sampai disuruh malaikat disuruh sujud kepada Adam, menunjukkan bahwa manusia itu bisa lebih utama daripada para malaikat. Kalau malaikat taat kepada Allah Ta'ala karena dia tidak punya hawa nafsu, tapi ketika manusia ini bisa taat, berarti dia bisa mengalahkan hawa nafsu. Berarti 1-0 dengan malaikat, lebih prestasi 1 langkah daripada malaikat. Andaikan manusia ini mau taat, makanya para ulama mengatakan bahwa semua malaikat ini lebih utama mana manusia dengan malaikat. Para ulama mengatakan ketika para nabi-nabinya Allah, para rasulnya itu lebih utama daripada para malaikat. Secara globalnya seperti itu. Akan tetapi pemimpin malaikat seperti Jibril ini lebih utama daripada para nabi. Akan tetapi Rasulullah Muhammad SAW itu manusia. Kalau manusia tersebut seperti Adam, yaitu apa? Mempunyai khalifah dan dia benar-benar mempunyai ilmu dan menjadi khalifah di atas bumi ini. Wa qulna lan dawuh sapa ingsun ya Adamu Adam. Uskun manggono sapa sira anta ya sira. Wa zaujuka lan bojo sira. Al jannata ing swarga. Wa kula lan mangano sira loro minha saking jannah. Rogotan kelawan jembar. Rogotan kelawan jembar. Jembar niki artine milih. Mangan niku nak nak enak niku milih. Nggih. Terus akhirnya napa tenggene zaman akhir angger ana acara kok napa gedhen utawa napa akhirnya prasmanan. Mergo napa teng swarga niku prasmanan. Ana wong masak acara gedhen dadak mok sitok sak piring soto. Ayame disuwiri dadi 15. Nggih. Wis ngalamat niku. Tapi sakmangke pun benten nggih. Barokah wong do akeh sing salat. Niku dawuh guru niku kula, biyen niku wong do angel salat. Wong ya nak takoki do Islam KTP-ne do Islam tapi kon salat ku angel. Iku do mangan sego jagung. Barang ning gone taun 90-an wong iku wis mulai do gelem salat. Iku wis gak ana wong mangan sego jagung. Niku dawuh napa Sahin Maimun. Niku barokah salat. Makanya napa Indonesia niku angger gelem ngurmati salat piyambake niki dadi negara sing baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Niku mun dados cita-citane para pendiri negara niki. Pendiri bangsa niki niku pun ngrumusake kemerdekaan niku tanggal 17 bulan 8 tahun 45. Niku mboten kok terus ketepaan menyelesaikan tugas tepake bar iku tanggal 17 mboten. Niku melewati proses istikharah para habaib, para wali, para ulama-ulama memang kudu ning gone 17/8/45. Nggih. Lah sebelum itu ulama niku pun paham nek Indonesia iki bakal merdeka.
Mergo napa memahami ayat surat tenggene namine surat Ar-Rum. Terus Alif Lam Mim ghulibatir rum wa fi ghulabihim sayaglibun. Wa fa yauma idzi yafrahul mu'minun. Engko negara Rum iku bakal kalah. Tapi kekalahane Rum iki terus menang maneh. Sakwise menang iku wong mukmin padha seneng. Niku kapan para ulama paham niku nalikane London niku dikalahno kalih Jepang. Terus Rum niku tiyang sing Nasrani. Tenggene donya saderenge Kanjeng Nabi niku pun enten negara sing nguasai donya niku Rum kalih Persia. Rum niku wong sing napa Nasrani. Lah sing Persia niku nyembah geni. Nyembah geni srengenge niku padha. Akhirnya terus ana ayat niku para ulama terus paham, oh Indonesia iki ape merdeka. Nah kok ngoten piye? Rum niku dikalahno kalih Persia. Sakwise Rum dikalahno Persia, engko bakale Rum menang. Pas Rum menang iki wong mukmin do seneng. Nggih, niku Indonesia niku. Nalikane London niku Rum. Mergo napa? Nasrani, Kristen niku lho, nggih. Lah Jepang niku menyembah napa? Matahari atau api, nggih. Shinto, nggih. Nah, sakwise London iki kalah engko ndekne bakal menang, dimenangno sekutu, nggih. Tapi pas menange napa? Rom niki ternyata wong mukmin do seneng-seneng. Nggih, mergo napa pas menangi sekutu ternyata sekutu gak iso balik maneh nang ngene Indonesia. Nggih, niku para ulama pun persiapan kemerdekaan. Jangan ampun salah paham. Dari awal itu para ulama yang menggagas kemerdekaan niki. Hanya saja memang napa butuh orang-orang yang membantu hal itu. Akhirnya apa dipilihkan tanggal 17/8/45. 17 niku rakaat salat dalam satu hari satu malam. Niku berapa? 17 rakaat. Jenengan hitung nak gak ngandel. Nggih, mosok isa gak ngandel. Nggih. Maghrib niku 3 kalih 4. Nggih. Terus ditambah loro. Pinten? 8 9 10. Dadi 3 kalih 4 pira? 7 kalih 9. Nggih. Terus ditambah 4. 10 11 12 13 ditambah 4. 14 15 16 17. 17 rakaat iki kudu dijaga. Terus 8 niku napa 8 niki sing 8 niku pintu swarga. Tenggene salat niku kita kudu kudu sowan ning Gusti Allah nggawa 8 anggota. Nak niku jenengan gak gelem nglakoni gak iso mlebu swarga. Nggih. Rasulullah nate dawuh ngeten, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzum. Aku diperintahna Allah taala sujud niku 7 anggota. 7 anggota. Napa niku bathuk setunggal, 2 telapak tangan kalih, lutut niku kalih, jumlah pinten gangsal ditambah pucuke sikil driji sikil niki nggih niku jumlahe 7. Niku dawuh gurune kawula Syekhina Maimun, 7 niku pintune neraka. Dadi angger kowe salat dengan posisi seperti itu, awakmu iki selamat saka neraka. Tapi pintune swarga iku 8. Dadi kowe gak iso mlebu swarga nak pancen gak mau genepi 8. Napa niku? Ati niki kudu melu sujud. Jadi pas sujud niku ora kok anggota zahir niki tok. Wong sujud tapi isih atine isih ngrudel ra karu-karuan nggih. Lah niki kudu melu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci zat yang maha tinggi. Kita mengakui bahwa Allah taala yang maha tinggi. Manusia ini makhluk yang rendah sehingga kita meletakkan kepala yang kita sebut-sebut mustaka. Nggih. Niku kita letakkan di lemah, di tanah tempat diinjak oleh kaki. Terus kita mengucapkan dalam hati subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi niku 8. Terus enten 45.
Napa 45 niki? Tasyahud sing dibaca di dalam sholat niku ada 4, ada 5. 4 itu ketika di malam hari. Maghrib niku 2, Isya niku 2. Di siang hari, di pagi hari ada subuh 1, zuhur asar 5. Jadi 4, 5. 17, 8, 45 niku harus diingat terus, kemerdekaan itu barokahnya napa? Sholat. 17, 8, 45 niku Syekhina niku terus gadah napa pemikiran bangun masjid niku sak pirang-pirang Syekhina. Pokoke anggar diundang ceramah kok masjid elek niku terus amplop niku ditinggalno. Wis nggo bangun. Engko terus dikirimi maneh dhuwit maneh dienggo kon bangun. Pokoke engko aku mau undang neh masjid kudu wis apik. Niku Syekhina. Mergo napa? Indonesia niki angger wong do gelem salat iku dadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mergo napa? Negara mau didirikan simbole niku salat 17, 8, 4, 5. Nggih. Tentak memperingati kemerdekaan do ra salat. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dadi angger ana keenaan niku mangane milih nggih. Dadi nek teng restoran niku oleh milih. Dan nek sampean ning gene warteg ya ora iso milih. Warung pecel ya wis pecel tok. Wa qulna ya Adam niki rogodan kelawan jembar. Haitsu syi'tu ma ing dalem endine nggon karep sapa sira loro tapi wala taqraba hadis sajaran aja marek-marek sira loro hadis sajarata ing iki wit. Fatakuna mongko sebabe ana sapa sira loro minadzalimina iku golongane wong sing padha zalim-zalim kabeh. Niki ketiga nggih, ketiga. Ceritakan wahai Muhammad kepada umatmu, pada waktu aku berkata kepada Adam, masuklah engkau dan istri kamu ke surga. Berarti Ibu Hawa ini sudah diciptakan terlebih dahulu sebelum diperintahkan menuju surga. Lah Ibu Hawa itu diciptakan dari apa? Dari ego tulang apa? Tulang apa? Rusuk. Tulang yang ada di rusuk ini ketika orang Nasrani membanggakan, mengherankan atau mentakjubkan atas ciptaannya Isa, Allah Ta'ala menciptakan Isa tanpa seorang ayah. Itu orang Nasrani Najran berkata kepada Rasulullah, hei Muhammad, jangan kamu katakan Isa itu sebagai hambanya Allah. Dia itu lebih daripada itu. Kenapa? Mana ada di dunia ini ada seseorang dilahirkan tanpa seorang ayah, langsung dari Allah Ta'ala. Oke, niku yang Nasrani Najran. Akhirnya Allah Ta'ala mengingatkan bahwa kejadian itu ada yang lebih hebat lagi, yaitu kejadiannya Adam. Sebenarnya di dunia ini ada 3 kejadian yang aneh. Pertama, Isa tadi diciptakan tanpa ayah tapi masih ada proses ibu. Enten 9 wulan barang mengandungnya niku. Ada yang lebih hebat lagi yaitu Hawa. Hawa dilahirkan tanpa ibu, hanya bapak. Yaitu diambil dari tulang rusuknya Adam. Jadi gak ono mengandungnya, gak ono lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi Adam dilahirkan tanpa bapak dan tanpa ibu. Sehingga apa? Argumen yang disampaikan oleh orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa itu layak menjadi anak Tuhan atau salah satu unsur Tuhan itu salah. Kenapa? Kalau gara-gara itu spektakuler kejadiannya, maka ada yang lebih dari itu, yaitu Hawa dan Adam. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabulan aja marak-maraki sapa sira loro hadis sajarah. Adam dan Hawa ini diperintahkan Allah untuk masuk surga. Ini surga apa? Surga
apakah surga yang nantinya akan kita tempati setelah mati atau itu ada perbedaan ulama, tapi menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah surga ini adalah surga yang nantinya akan kita tempati setelah kita hidup dari kematian itu. Akan tetapi di surga ini Allah Ta'ala masih menjadikan ada pohon yang pohon tersebut cangkokan dari dunia. Terus ini dewe gurune kawula. Terus ada pohon yang ujungnya itu diambil terus ditaruh di pohon yang akarnya menancap di surga. Akhirnya ketika berbuah ini buahnya akar apa buahnya batang? Batang. Sehingga apa? Akibat yang ditimbulkan ya sama dengan tumbuhan di bumi. Akhirnya Allah Ta'ala, jangan kamu dekati pohon ini, nanti kamu akan dolim pada diri kamu sendiri, kamu akan kerepotan diri kamu sendiri. Ini akhirnya dimakan oleh Hawa dan diicipi oleh Adam. Jadi dimakan, ditelan oleh Hawa, tapi Adam hanya mencicipi. Nek cara Jawa kena apa kok wong lanang ana gulu menjinge, nggih. Mergo lagi ngicipi mandeg teng gorokan. Nggih. Lah nek wong wedok wis dilek, dadi bendole nang ngene dodo. Pun terus pohon niki karena cangkokan dari dunia akhirnya mengakibatkan kudu BAB. Mestinya pohon yang ada di surga dimakan itu enggak mengakibatkan BAB karena cangkokan dari dunia. Akhirnya Adam dan Hawa mau enggak mau harus diturunkan di dunia karena desain surga tidak ada pembuangan sampah, enggak ada WC-nya. Akhirnya fatakuna minal dzalimin, kamu akan menjadi orang yang zalim. Bingung terus ape diguak ning di BAB ini, gelem ra gelem diturunkan di dunia. Tapi semua itu karena sudah skenarionya Allah Ta'ala. Jangan gak usah terlalu kritis. Adan jari Nabi kok maksiat. Ngoten niku mimba bi hasanatil abro sayyatil muqarrabin. Terus dosa niku terkadang niku nak dilakoni tiyang biasa itu tidak dosa, tapi kalau yang melakukan adalah orang yang dekat dengan Allah itu dianggap dosa. Fa'azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Fa'azalla mongko mlesetake huma ing Adam lan Hawa sapa asyaitanu sapa setan. Anha saking jannah. Enten sing sanjang ngeten. Adam dan Hawa niku sak dibisiki kalih napa? Setan. Fa'azallahuma syaitan. Anha saking jannah fa akhraja mau ngetokake sapa setan huma ing Adam lan Hawa mimma saking barang kana kang ana sapa Adam lan Hawa fihi iku ing dalem. Terus Adam dipengaruhi oleh setan dengan beberapa bisikan. Akhirnya Adam dan Hawa terjerumus dalam bisikan tersebut dan akhirnya keluar dari surga. Dan ini sebenarnya bagaimana iblis sudah diusir dari surga kok bisa membisiki Adam? Itu bukan kok Adam membisiki setan membisiki, bukan, karena setan itu yajri majrad dam. Ketika iblis sudah diusir dari surga, Allah Ta'ala menjadikan iblis sebagai setan. Setelah dia menjadi setan itu bisa yajri majrad dam. Akhirnya apa? Di dalam was-wasnya Hawa itu berpikir tentang buah tersebut, kok dilarang, kenapa ya buah itu. Akhirnya muncullah dek wau penasaran itu. Terus akhirnya Adam itu berpikir yang tidak boleh kan pohon ini, ya sudah jangan mendekat pohon ini. Tapi kan ada pohon yang semisal ini tapi di sana. Terus yang diambil Adam itu bukan pohon yang dilarang Allah Ta'ala, wala taqrabah hadhihi syajar, jangan kamu dekati pohon ini. Berarti yang sana kan boleh, ya kan? Tapi menurut Allah Ta'ala itu enggak pantas dilakukan oleh Adam.
Wong jenisnya sama. Nggih. Akhirnya apa itu dianggap kesalahan. Itu namanya qiyas. Qiyas. Wala taqrabah hadis syajarah fatakuna minadz zalimin. Wa kunalan dawuh sapa ingsun ihbitu meduna sira kabeh ba'dukum utai setengah sira kabeh li ba'din maring setengah adu niku dadi musuh, dadi satru. Nggih. Wis Allah Ta'ala pun menjadikan bahwa sebagian manusia dan sebagian yang lain itu ada saling bermusuhan, saling bersaing. Lah bermusuhannya ini yang justru menjadikan seimbangnya keadaan. Wong sepakat kabeh niku nggih mboten ten kehidupan. Kudune ana sing ngritik barang. Nggih, kudu ana sing ngritik barang, nggih. Walau la daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Dadi umpama Gusti Allah mboten daf'ullaha ba'dahum li ba'din, mboten napa ndadekno wong niku saling bersaing ndik wau. Akhire napa? Umpama kita contohno napa berdagang, semua pedagang kompak wis regane semene. Rusak niku. Akhire sing siji pengen laris, akhire dimurahno. Nggih. Terus yang siji, wah iki dimurahno akhirnya apa persaingan ini menjadikan napa berlangsungnya kehidupan. Dadi walakum adum nak jenengan urip dhe musuh niku biasa. Niku dadi napa dawane episode. Teng film-film niku nak pun damai kabeh kira-kira episode enten napa tamat. Tamat nggih. Dadi kehidupan iki memang kudu ana sing ngono-ngono barang, nggih. Jadi apa dadi panjange episodene nggih. Akan musuh selesai musuh iki ganti musuh sing iki, musuh iki nggih. Lah musuh terbesare niku awake dhewe, rupane hawa nafsu. Pun walakum lan kudu sira kabeh fil ardi dalam bumi mustaqorun utawi nggon tetep wa mataun lan ngrasakno keenaan tapi ilahinin tumeka mangsa kang wis ditentokno. Dadi teng donya niki kita tidak selamanya akan tapi ilahinin pada waktu yang ditentukan. Jadi kita harus persiapan dalam hidup ini untuk kehidupan yang lebih panjang dari ini, yaitu hidup setelah mati. Terus fa'azallahum asyaitun fa akhrajahum mimma kana fih. Syaitan itu berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa. Akhirnya Adam dan Hawa diturunkan dari surga, ya. Terus setiap kesalahan niku ndadekno inone wong. Angger ana kesalahan niku ndadekno inone wong. Lah padahal setiap wong niku potensi salah, ya. Lah carane mulya maneh piye? Mengko carane tobat. Nggih fatalaqa Adam rabbih kalimatin fataba alaih insyaallah besok. Terus angger ana wong maksiat iku ndadekno awake niki ino. Nggih. Mergo mulyane wong niku kan ketika dia menjadi khalifah dan dia mempunyai ilmu. Dengan dia bermaksiat berarti enggak bisa menjadi khalifah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini menjadi pemimpin siapa? Pemimpin diri kita sendiri minimal. Jadi awak iki diatur aja maksiat ngene kok gak iso. Kalah kalih hawa nafsu, berarti kita nggak bisa menjadi pemimpin. Lah itu akan mengakibatkan kita bersedih dan hina. Kenapa? Ketika Adam ini memakan buah khuldi mengakibatkan turun di dunia dan merasa sedih. Ya. Agar kita kembali mulia, karena manusia bagaimanapun adalah kullu insanin khotta'un, setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan, tapi yang terbaik dari mereka adalah yang paling cepat untuk bertaubat. Itu yang mengembalikan kita mulia kembali. Fatalaqa Adam wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan yafi ni'amaka kafi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultani. Allahumma nas'aluka mujibatu rahmatik wa 'azza'i maghfiratika salamatan min kulli itsmin wa limatan min kulli bin fazabil jannah wa najatan minan nar. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatih lima wa khatim lima sabaqna sul haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa. Allahumma taqabbal
asdal arifin bi hikmatika wa syur alina rahmataka ya arhamar rahimin Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid 'ilma ya arhamar rahimin Allahumma arinal haqqa haqqan wa arzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan wa arzuqna ijtinabah Allahumma sur 'auratina Allahumma sur 'auratina wa Allahumma sur 'auratina ya Allah min ra'atina ya Allah ya Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta sallallahu alaihi wa sallam Muhammad nabiyina alhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah.